Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan, mengidentifikasi gerak bagian kepala dan tangan, menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah perkalian. Beni datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Amatilah gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Iya, pintar. Beni dan teman-teman sedang memetik jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Udin memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu menggunakan galah. Lani memetik jambu dengan tangan. Sedangkan Edo dan Siti mengumpulkan jambu yang sudah dipetik. Anak-anak, mari kita membaca bersama teks berikut dengan judul Memetik Jambu di Rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan. 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Iya, pintar. Beni dan teman-teman memetik jambu. 2. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Yang ikut bermain di rumah Udin adalah iya, Beni, Edo, Lani, dan Siti. 3. Di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Iya, pintar. Mereka memetik jambu di depan rumah Udin. 4. Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Udin memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu menggunakan galah. Lani memetik jambu dengan tangan. Edo dan Siti mengumpulkan jambu yang sudah dipetik. 5. Apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Yang digunakan Beni untuk memetik jambu adalah iya, pintar, galah. Anak-anak, ayo kita perhatikan gerakan Lani saat memetik jambu. Perhatikan gerakan kepala dan tangan Lani. Gerakan kepala
Lani yaitu mengadah ke atas. Dan gerakan tangan Lani yaitu mengayunkan kedua tangannya ke atas. Anak-anak, mari kita lakukan bersama gerakan kepala yang dilakukan Benny. Gerakan kepalanya terdiri dari menggeleng ke kiri, menggeleng ke kanan, mengadah, dan menunduk. Sekarang kita tirukan gerakan tangannya. Mengayunkan tangan ke atas, lalu mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan. Kalian bisa melakukan gerakan lain yang berbeda dengan gerakan pada gambar ya. Anak-anak, ayo ingat kembali mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Sekarang, mari kita mengubah penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Penjumlahan angka 4 sebanyak 6 kali. Kita tulis 6. Sehingga 6 dikali 4 sama dengan, iya pintar, 24. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan, angka 6-nya ada 3. Kita tulis 3. 3 dikali 6 sama dengan, iya pintar, 18. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, ada 2 buah kotak pensil. Kita tulis 2. Tiap kotak ada 9 pensil. Kita tulis dikali 9. 2 dikali 9 sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan, iya pintar, 18. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, ada 3 orang yang meniup balon. Kita tulis 3. Masing-masing meniup 4 balon. Tulis dikali 4. Sehingga 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan, iya pintar, 12. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi kali ini, kerjakanlah soal-soal berikut. Kerjakan dengan teliti. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Amati gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Iya pintar, Udin dan teman-teman
teman sedang bermain lingkaran simpai. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Dalam bermain lingkaran simpai, Benny dan teman-teman menggunakan iya pintar, simpai. 2. Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Dalam memetik jambu, Benny dan teman-teman menggunakan iya benar, galah dan keranjang buah. 3. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Simpai, galah, dan keranjang buah bentuknya sama-sama tetap. 4. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Simpai, galah, dan keranjang buah wujudnya adalah iya padat. Anak-anak, mari kita membaca teks yang berjudul Benda Padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Anak-anak, dari bacaan tersebut bisa kita dapatkan bahwa benda padat merupakan benda yang memiliki sifat jika dipindahkan, bentuk dan ukurannya akan tetap. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana bentuk benda padat? Bentuk benda padat adalah iya pintar, tetap. 2. Bagaimana ukuran benda padat? Ukuran benda padat adalah iya benar, tetap. 3. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari adalah iya pintar, bentuk dan ukurannya tetap. 4. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuk buku tersebut setelah dipindahkan adalah iya pintar, akan selalu tetap. 5. Apa simpulanmu? Kesimpulannya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya akan selalu tetap walaupun dipindahkan. Amatilah benda-benda berikut. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Apakah
kursi termasuk benda padat? Iya, pintar. Kursi termasuk benda padat. Apakah meja termasuk benda padat? Iya, pintar. Meja termasuk benda padat. Apakah minyak termasuk benda padat? Hebat. Minyak bukan benda padat. Minyak adalah benda cair. Apakah vas bunga benda padat? Iya, pintar. Vas bunga termasuk benda padat. Apakah televisi benda padat? Iya, pintar. Televisi termasuk benda padat. Apakah air putih termasuk benda padat? Wah, hebat. Air putih tidak termasuk benda padat. Air putih termasuk benda cair. Apakah piring benda padat? Iya, pintar. Piring termasuk benda padat. Apakah gelas termasuk benda padat? Iya, pintar. Gelas termasuk benda padat. Apakah sendok termasuk benda padat? Iya, pintar. Sendok termasuk benda padat. Apakah penggaris termasuk benda padat? Iya, pintar. Penggaris termasuk benda padat. Anak-anak, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Pasti pernah. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Anak-anak, ketika bermain di rumah teman juga ada aturannya. Berikut adalah beberapa contoh aturan ketika kita sedang bermain di rumah teman. 1. Tidak boleh bertengkar atau berebut mainan. 2. Menjaga sopan santun. 3. Menjaga kebersihan. 4. Memakan dan meminum sesuatu dengan izin. 5. Tidak boleh menyentuh barang-barang tanpa izin. Anak-anak, saat bermain di rumah teman, sebaiknya kalian mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman kalian ya. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kita jawab bersama ya, Nak. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah sikap tersebut menunjukkan mematuhi aturan? Iya, pintar. Tidak menunjukkan mematuhi aturan. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Apakah sikap tersebut menunjukkan mematuhi aturan? Iya, pintar. Menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan. Iya, pintar. Menunjukkan mematuhi aturan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Iya, hebat. Tidak menunjukkan mematuhi aturan. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, pintar. Menunjukkan mematuhi aturan. Wah, kalian hebat. Sudah bisa menunjukkan sikap yang mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan. Sekarang, mari kita membaca percakapan antara Benny, Lani, dan Udin. Lani, aku lihat dari tadi
Kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Yang diceritakan pada teks percakapan di atas adalah Lani ingin membuang sampah makanannya. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Menurutku, sikap Lani, Benny, dan Udin menunjukkan mematuhi aturan ketika bermain dan kerukunan. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Yang patut ditiru dari sikap mereka adalah mematuhi aturan ketika bermain, berteman dengan rukun, dan saling membantu. Anak-anak, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan tulisan yang rapi. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.